Kasian kasian Salah. Selamat malam, teman-temanku yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru. Terimalah salam dari saya, Nama Budaya. Kali ini saya akan menceritakan kelahiran Pangeran Siddhartha hingga ia menuju Parinibbana. Pangeran Siddhartha lahir pada tahun 623 Seribu Masehi di Taman Lumbini, saat Ratu Mahamaya berdiri memegang pohon salak. Pada saat ia lahir, tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Sejak pangeran kecil, ia adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan seorang putri Yasodhara yang dipersuntingannya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan pada berumur 16 tahun, Pangeran Siddhartha memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Raja Suddhodana membuat 3 istana tersebut karena tak ingin putranya untuk melihat 4 peristiwa. Karena jika Pangeran Siddhartha melihat peristiwa tersebut, ia akan menjadi Buddha. Oleh sebab itu, Raja Suddhodana membangun 3 istana tersebut agar Pangeran Siddhartha betah di rumah. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan keluar istana, di mana pada kesempatan yang sangat berbeda, ia melihat 4 kondisi tersebut, yang berarti yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha merasa sedih dan menanyakan kepada dirinya, apa arti kehidupan ini kalau akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama sekali tidak tahu dan terkait dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya lahir, yaitu Rahula, pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya yaitu Channa. Tekadnya yang bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidupan suci sebagai petapa. Setelah itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang membebaskan manusia dari usia sakit, tua, dan mati. Pangeran Siddhartha pergi berguru kepada Alara-Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputa, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian ia menyiksa diri dengan ditemani 5 orang petapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Petapa menyiksa diri di hutan Uruwela di tepi sungai Niranjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan petapa penyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruwela, tetap petapa Gotama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari hasil petapa yang dilakukan tersebut. Suatu hari dalam petapaannya, petapa Gotama didatangkan oleh roh mustik atau Gandawara, yang kemudian dilantunkan sebuah syair seperti berikut ini. Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putuslah senar kecapi ini, dan lenyaplah suara kecapi itu. Bila senar kecapi ini dikendorkan, suaranya akan semakin merendah. Kalau terlalu dikendorkan, maka lenyaplah suara kecapi itu. Setelah ia mendengar lantunan syair tersebut, Sang Buddha menjadi sadar bahwa apa arti dari 4 kebenaran mulia tersebut. Akan tetapi, ia enggan untuk membabarkan damanya, karena yang pertama, batin makhluk-makhluk yang dipenuhi dengan kekotoran batin, dhamma yang sangat dalam, dan Buddha yang sangat menjunjung tinggi dhamma. Akan tetapi, ia menjadi mau membabarkan dhamma karena 2 alasan. Yang pertama, perasaan welas asih yang membesar kepada makhluk-makhluk yang muncul dalam batin Buddha. Yang kedua adalah permohonan Brahma agar Buddha mengajarkan Dhamma. Setelah mencapai penerangan sempurna yang ditandai dengan bulan Waisak, 5 petapa yang mendampingi di
hutan Urwala merupakan murid pertama Sang Buddha dengan membabarkan khotbah pertama, yaitu Dhammacakkappawatana Sukha. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih 5 petapa itu siapa aja? Jadi yang pertama itu ada Asaji, Mahanama, Badia, Kondanya, dan Wapa. Apakah kalian tahu, sebelum Sang Buddha atau para biku ingin membabarkan Dhamma, itu pasti para umat akan mengucapkan syair berikut ini. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwarang Ayacatta Santi Dasata Parajakajatika Desetu Dhammang Anukampinang Pajang. Itulah bentuk syair sebelum Dhammadesana dimulai. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dhamma selama 45 tahun. Ia membabarkan Dhamma kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan menuju parinibbana. Sebelum Sang Buddha mencapai parinibbana, Sang Buddha memakan makanan terakhir yaitu Sukaramandawa yang hanya dapat dicerna oleh Buddha. Lalu Sang Buddha dalam keadaan sakit berbaring di antara 2 pohon salak di Kusinara memberikan khotbah terakhirnya kepada siswa-siswanya. Lalu ia memejam matanya pada tahun 543 1000 Masehi. Oh iya, di bulan Waisak ini kita memperingati 3 peristiwa loh. Yang pertama yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua adalah Petapa Gautama menjadi Buddha. Yang terakhir adalah Sang Buddha parinibbana. Pada saat Sang Buddha sudah mencapai parinibbana, bentuk kita sebagai penghargaan atas perjuangan Sang Buddha yang telah berjuang mati-matian, yaitu kita mendengarkan Dhamma di wihara dengan penuh konsentrasi, tapi kita tidak hanya mendengarkan, kita juga harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa melakukan 4 sifat luhur, yaitu mengembangkan metta atau cinta kasih, mengembangkan karuna, belas kasih kepada semua makhluk, mudita yaitu simpati, dan upeka keseimbangan. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam kehidupan Pangeran Siddhartha atau yang telah saya ceritakan tadi itu bisa berupa nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kekeluargaan, nilai kejujuran, dan nilai kebebasan. Sekian dari saya, terima kasih. Oh iya, salam Dhamma dari saya, Namo Buddhaya.